Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, kajian kitab kuning Sahih Bukhari, dan tentunya masih bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kiai, kita ketemu lagi untuk selalu menggali ilmu Kiai ya. Insyaallah. Iya. Nah Kiai, hari ini kita akan mengangkat tema kita apa ini? Alas tempat sholat. Alas tempat sholat. Ya. Oh. Ini karena masalahnya kadang-kadang kita sholat kan tidak selalu di masjid. Iya. Nah kalau tidak di masjid, alasnya nih boleh apa gitu. Ya, itu penting sekali ya. Karena apalagi orang yang suka berjalan kemana-mana gitu. Makanya kita sekarang menghadirkan juga salah satu narasumber kita yang lain. Ini adalah Bapak Basroni. Beliau ini sebagai salah satu pengemudi taksi ya. Assalamualaikum Pak Basroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, santai aja Pak. Kayak bawa mobil gitu loh Pak. Iya, relax ya Pak ya. Iya. Kalau bawa mobil kan nggak boleh tegang-tegang ya Pak. Iya. Harus lebih santai Pak ya. Iya. Tenang Pak. Nanti kita akan ngobrol sama Pak Basroni, pengalaman beliau nih. Kalau nanti biasanya itu sholat seperti apa. Dan di samping Dr. Lutfi yang akan membacakan hadis, Ustadz Udit Habluddin LC, yang sama-sama nanti akan kita dengarkan. Nah, di depan saya di studio ini adalah adik-adik yang berasal dari SDIT dan SMPIT Al-Mughni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kok anak sekolah tuh kompak banget jawabnya. Ini yang baju biru SD ya, yang baju coklat SMP. Subhanallah. Nah, pemirsa, ada satu hal yang menarik. Coba kalau dilihat di tangan adik-adik kita ini mereka sekarang memegang alat komunikasi Android. Ya, sekarang ini kan kita tahu zamannya interaktif ya, Kiai ya. Betul. Dan kenapa beliau memegang ini? Kok boleh gitu di sekolah malah bawa-bawa seperti ini? Nah, ini sebenarnya adalah alat yang dipergunakan untuk belajar. Betul. Dan salah satunya adalah Al-Quran Al-Hadi yang ada diinstal di dalam Android tersebut. Jadi ketika mereka ditanyakan tentang Al-Quran dan segala macam, jawabnya mereka bisa mencari itu. Iya. Jadi ini nilai positif ya Kiai. Iya, itu produk PKH. Masya Allah. Jadi kita kan selalu ditanyain, apalagi produk PKH. PKH minta donasi atau minta sumbangan dari para pemirsa. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah jadi. Dan apa hasilnya? Ini Quran Al-Hadi yang biasa kita lihat di layar kaca, sering banget kita tampilkan ya di internet, sekarang udah pakai handphone. Dan ini berkat wakaf dari pemirsa, ini pun kita wakafkan untuk umat Islam Indonesia. Ya, artinya siapa aja boleh mendownload. Download ya program, bukan handphonenya Kiai. Bukan. Kalau handphonenya terserah masing-masing, yang penting Android gitu ya. Iya, betul. Ya, baik, sebelum kita memulai, seperti biasa kita akan menyejukkan hati kita dulu dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik kita Siti Rohmatul Aisi dan sari tilawah oleh adik kita Jasmine yang akan membacakan surat As-Saff ayat 1 sampai dengan 5. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di langit. Dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu?" Maka tak kala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah, semoga saja tidak hanya membaca tapi kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga sudah dipraktikkan ya, dokter, bahwa adik-adik kita yang membacakan itu ya langsung dipegang di Androidnya, baik teks bahasa Arab Al-Qur'annya maupun teks Indonesianya. Nah, ini mungkin sedikit mengingat kalau yang dulu ya, ketika Quran itu masuk di dalam handphone kita, terus kalau kebawa ke toilet gimana? Nggak apa-apa kalau misalnya handphonenya mati. Program Al-Qur'annya off. Handphonenya hidup nggak apa-apa, program Al-Qur'annya off. Itu kan sama seperti kita kan dalam diri kita ada Al-Qur'an, ada hafalan kita. Maka apakah kita nggak boleh masuk WC? Kan boleh. Yang penting nggak boleh dilapazkan. Nah, ini pun nggak boleh dibuka. Ya, berarti harus hati-hati ya, kalau lupa bahaya juga ya. Iya. Subhanallah. Jadi mungkin itu yang selalu diingat ya adik-adik kita ya. Masya Allah. Nah, seperti biasa kami pun ingin mengajak Anda untuk sama-sama kita sama-sama nih menggerakkan diri ya untuk menyampaikan sedekah ataupun zakat, terserah bisa mana saja. Kalau sedekah atau infak ini bisa ke nomor rekening 7 BSM Bank Syariah Mandiri 703-290-2493 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Ya, ini bisa 50.000 per bulan, ataupun misalkan ada yang gede juga sekalian boleh. Nah, tadi pemanfaatannya selain itu apa lagi? Yang sekarang ini udah jadi wakaf, Mas. Ya. Wakaf, dan siapa aja di seluruh dunia boleh mengambil ini. Mengambil Quran Al-Hadi ini, dan manfaatnya Quran Al-Hadi sama seperti yang di layar kaca, Mas ya. Yang di ini Quran Al-Hadi sama, cuman ini sekarang nih versinya sudah versi Android. Dan bisa dites kepada siswa dan siswi saya di sini. Ya. Ini dari sekolah saya sendiri. Yang kelas 5 pun boleh dites. Ya, baik. Boleh tes. Nanti akan kita minta, namun setelah pesan-pesan yang satu ini dulu. Boleh. Ya, karena kita akan jeda dulu ya, dan kita akan kembali masih di kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus.
Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan akan kita lanjutkan. Tadi seperti di awal ya, kita akan coba melihat bagaimana kemampuan adik-adik kita yang terbiasa menggunakan mencari referensi ya Al-Qur'an Al-Hadi di dalam Android masing-masing. Kita minta tolong siapa yang paling ujung adik kita? Krisna namanya. Krisna, ya. Ya. Namanya siapa? Krisna ya? Iya, Krishna. Kelas berapa Krisna? 6. Kelas 6, udah naik ya? Iya, dari kelas 5. Oh iya pasti. Krisna, coba sekarang Krisna cari ya tema tentang sholat. Tentang sholat ya? Iya betul. Itu bagaimana Krisna carinya? Coba disebutkan. Pertama, Sambil diindeks diperlihatkan. tematik atau enggak dicari. Ya bisa diangkat sedikit Krisna supaya kelihatan ke kamera. Oke. Ya adek dideketin ya ke mic-nya. Gimana Krisna carinya? Yang pertama ke syariah. Syariah. Terus? Setelah itu fiqh ibadah. Ibadah. Fikih ya. Terus? Setelah itu ada tulisan sholat. Iya. Terus? Nah itu nanti ada pilihan kewajiban sholat, Apa coba? Terus? fiqh sholat, beberapa jenis sholat, pahala dan dampak sholat, tingkat interaksi terhadap sholat, sholawat, sujud tilawah, dan kiblat. Ya, sekarang Krisna mau pilih yang mana dari yang itu? Kewajiban sholat. Ya, kewajiban salat. Coba dibuka. Ya, ada apa di situ? Ada semua makhluk sholat yang menyembah Allah, dan sholat adalah kewajiban bagi setiap mukmin. Ya, Coba dibaca. Yang kedua itu. Dibaca dulu. Salat kewajiban orang muslim, Ya. orang mukmin ya. Ya, Apa ayatnya dibaca ayatnya. atau terjemahnya? Sabbihulahu Ya. manfis sama Samawati Arya Samawati wal ard. Ardi Nah, buat artinya apa artinya? Itu mungkin fontnya ya agak ini. Terjemahnya deh. tidaklah kamu tahu bahwasannya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Ya. Surat apa tuh? Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Oh, Surat apa tuh? subhanallah. An-Nur An-Nur ayat Ayat 24. ayat 24. Iya. Ya, Krisna dengan dengan adanya Al-Hadi di situ bagaimana? Krisna merasa terbantu nggak? Ya merasa terbantu kalau misalnya lagi pergi-pergi gitu. Oh. Kan kalau bawa Al-Quran ribet, jadi bawa Android yang ada Al-Quran Al-Hadinya. Bisa baca surat-suratnya. Gitu. Lebih mudah ya. Ya, Terus ke sekolah juga bawa itu. gak boleh nanti dijual. Dijual sama siapa? Sama siapa ya banyak nanti yang pengawas. Oh, jadi itu kalau pergi aja. Soalnya mungkin Krisna kalau dibawa itu jadi main yang lain kali nggak? Enggak, gak boleh. Oh, nggak boleh. Bagus kalau begitu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah terbantu ya. Orang tua suka lihat juga nggak? Iya suka. Kalau lagi bosen. Itu punya siapa? Orang tua atau punya Krisna? Punya keluarga. Oh, jadi sama-sama menggunakannya. Iya, tapi ya ribet dah masalahnya kalau di rebutan. Oh, iya. Nanti minta dibelikan lagi ya. Iya, kalau punya uang. Lah iya, masa belinya pakai daun, pakai uang lah. Ya, baik. Terima kasih Krisna. Subhanallah, luar biasa. Ini adalah calon pemimpin dari Al-Mughni. Ya, Subhanallah. saya pengen ngetes satu lagi, Mas. Ya, Biar silakan. semua pemirsa bisa memanfaatkannya dan ini beneran gitu misalnya. Ya. Dan saya ingin nanya siapa yang tahu tentang isi Al-Qur'an? Yang perempuan juga Ya, kali boleh, ajar yang kali ya. perempuan boleh, yang laki juga boleh. Isi Al-Qur'an itu apa aja? Ya, coba yang perempuan yang di depan boleh, yang udah dapat, atau yang di belakang yang baris Apa kedua. sih isi Al-Qur'an? Siapa yang sudah tunjuk tangan? Tema di Al-Qur'an itu apa aja? Tema-tema di Al-Qur'an. Tematiknya. Ya. Ya, itu ada. Ilmu, kisah, alam dunia, alam gaib, alam akhirat. Kisah-kisah apa aja di Al-Qur'an? Oke, sekarang kisah. Coba. Kisah apa aja ada di Quran?
Ya. nabi dan rasul, tokoh, kaum, makhluk lain. Kalau kisah Nabi siapa yang ada di Quran? Dibacakan satu. Kisah Nabi siapa aja? Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Yang kamu suka Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, kalau cerita tentang Nabi Adam, tentang apa sih? Bisa gak? Pencipta Adam, pertanyaan malaikat, perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, protes iblis dan pembangkangannya. Adam ditempatkan di surga. Adam diajarkan nama-nama. Adam lebih pintar dari malaikat. Oke. Satu pertanyaan buat yang perempuan. Kisah-kisah Nabi Yusuf, apa yang kalian tahu tentang Nabi Yusuf? Ya, ayo. Yusuf merupakan salah satu Nabi Allah. Ya, betul. Bermula dari mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Iya, itu 11 bintang matahari itu, Mas. Ayahnya meminta agar tidak menafsirkan mimpi ke kakak-kakaknya. Oke. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah saudara-saudaranya dan ayah mereka. Oke. Baik. Jadi ini dokter sebelum dilanjutkan, ini berarti temanya misalkan tentang Nabi tadi. Itu bukan hanya langsung dalam teks yang ada di Al-Qur'an, tapi barangkali ada penjabarannya lagi. Iya, temanya dulu. Semua tema tentang Nabi Yusuf digabung. Iya. Jadi orang bisa melihat kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran seperti apa sih? Ya, secara keseluruhan gitu. Setelah itu baru berdasarkan ayat-ayat per ayat. Ya. Subhanallah. Jadi sekarang sudah sangat gampang sekali ya untuk berinteraktif dan mudah-mudahan ya saya juga segera mendapatkan Android maksudnya biar bisa menginstal. Caranya gampang kok. Kata Ustaz Yusuf ini waktu kita launching di Istiqlal, Ustaz Yusuf bilang Allahumma rzuqna Androidan. Ya Allah berikanlah kami rezeki HP Android. Baik. Ya alhamdulillah kita tadi sudah langsung mempraktekkan dan ini pasti akan terasa manfaatnya. Nah sekarang bagi yang ada di rumah kalau mau menginstal gimana? Tinggal ambil ke Google Play atau App Store. Ya. Play Store ya. Play Store ini dia Quran Al-Hadi. Tinggal install. Langsung deh. Dan free Mas. Iya. Wakaf lillahi ta'ala. Kecuali kalau ini pulsanya nggak free. Pulsanya nggak free. Tapi cuma sekali doang. Kalau ada perubahan mungkin baru update. Ya baik, kalau gitu kita langsung saja sekarang kita akan masuk, silakan Kiai untuk membahas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Sahih Bukhari dan kita sudah sampai ke kitab salat, babnya sudah bab ke-22, hadisnya sudah sampai 282. Itu babnya tentang kalau di tag hadisnya bab salat di atas tempat tidur. Boleh atau tidak? Nanti di atas sendal boleh atau tidak? Kalau pakai sendal boleh atau tidak? Kalau pakai baju ya boleh atau tidak? Pakai sejadah boleh atau tidak? Zaman Rasulullah kan Masjid Nabawi belum ada sejadah Mas. Iya, belum ada karpet ya. Belum ada karpet. Boleh atau tidak? Nah, pakai daun boleh atau tidak? Nah, teks hadisnya kita baca dulu, nanti baru kita ambil kesimpulannya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, babus salatu 'ala al-firas. Wa shalla Anas 'ala firashihi wa qala Anas kunna nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fayasjudu ahaduna 'ala thawbihi. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Nadhr maula Umar bin Ubaidillah an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabtu rijlayya fa idza qama basattuhuma qalat wal buyutu yauma idzil laisa fiha masabih. Ya, cukup. Ini hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita bahwa kuntu anamu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
aku tidur di samping Rasulullah SAW. Terus dan kakiku berada di arah kiblat. Terus Rasulullah SAW ya, terus faida sajada gobadani fakobat turijlaya. Kalau beliau lagi sujud, beliau sentuh kakiku dan aku rapatkan kakiku. Kalau orang tidur kan agak renggang ya, jarang rapat. Aisyah tidurnya agak renggang, Rasulullah colek dikit, kakinya dirapatin. Kalau udah direnggangin lagi. Ya. Terus Aisyah cerita bahwa wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabi. Dan pada waktu itu rumah-rumah tuh nggak pakai pelita kalau tidur. Ada pelita, tapi kalau tidur pelitanya dimatiin. Jadi gelap. Gelap. Nah, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini? Yang pertama, cerita hadis ini yang ceritakan Aisyah sebagai pelaku. Bukan ada orang ngintip Rasulullah tidur, Mas. Bukan. Sama istrinya. Tapi Aisyah yang ceritakan. Begitu juga di hadis yang berikutnya. Ada 3 hadis yang berterusan di bab ini. Semuanya dari Aisyah. Dan Aisyah lah yang menceritakan. Jadi jangan salah paham bahwa Rasulullah banyak yang ngintip tidurnya sama istrinya. Enggak. Tapi Aisyah yang menceritakan. Dan di sini diceritakan Aisyah tidur dan Rasulullah sholatin seperti orang nyolatin jenazah, Mas. Maksudnya tubuhnya Aisyah ada di depannya beliau. Terus karena ruangannya sempit, ketika beliau sholat, hasilnya kan Aisyah harus digeser kakinya. Dan sujudnya di mana? Di atas tempat tidur. Fikih kita, boleh gak sholat di atas tempat tidur atau sujudnya di atas tempat tidur? Jawabannya boleh. Kenapa? Sujudnya Rasulullah melakukan hal itu. Berarti kalau di tempat yang di luar sujudnya itu apa? Pasir? Pasir. Jadi hanya sujud di sesujudnya aja? Boleh gak sujud di atas pasir? Boleh. Boleh gak sujud di atas tempat tidur? Boleh. Iya. Boleh gak sholat di atas tempat tidur sendiri? Boleh. Iya. Itu kalau hikmah yang lain sih saya tangkap bahwa Rasulullah rumahnya kecil ya, dokter. Rumahnya kecil, betul. Jadi kalau mau sholat ya harus. Tapi itu gimana prakteknya, dokter? Maksudnya gini, ketika sujud disentuh. Nanti kalau naik tiap kali sujud disentuh gitu. Iya, Aisyah merasa nih Rasulullah sholat. Ketika sentuh maka tutup niatnya. Ada ruangan buat Rasulullah sujud. Rasulullah udah selesai, Aisyah biar leluasa ini lagi. Selesai maksud selesai sholatnya atau selesai rakaat pertama? Boleh dua-duanya, Mas. Rakaat pertama selesai, dianggarin lagi. Pas sujud dia Berarti ada gerakan-gerakan menyentuh waktu itu. Gerakan-gerakan menyentuh. Karena itu kan di sini perdebatan antara para ulama. Apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudu? Ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan tidak. Ada yang lagi membatalkan kalau sama istri tidak, tapi sama orang lain batal. Dalilnya mana? Dalilnya ini hadis ini. Tapi kalau gerakan-gerakan menggeser itu nggak membatalkan sholat? Tidak membatalkan, karena gerakannya bukan 3 kali. Gerakannya cuma gerakan sederhana. Tidak berturut-turutan yang melebihi 3 kali. Yang waktu pernah kita bahas juga. Betul. Masya Allah. Luar biasa. Jadi tempat rumah Rasul itu gelap, sempit, kecil, pasir. Nah terus ke tempat tidurnya, mohon maaf gitu. Kalau yang punya anak kan kadang-kadang kena ompolnya itu gimana? Di tempat tidurnya terbuat dari apa? Di riwayat yang lainnya kain mori. Kain mori ya kayak kain katun lah bahasa kitanya. Kain katun. Terus ada riwayat yang lainnya dilipat menjadi dua lapis. Ada yang lain ininya diisi sama serabut, bantalnya diisi dengan serabut. Jadi masih sangat sederhana. Iya, masya Allah. Itu kalau tadi kena mungkin ya ada sesuatu yang disebut dengan najis atau apa terkena di itu gimana? Najisnya kan kita udah bahas. Kalau najisnya kencing maka najis. Itu harus dicuci. Kalau najisnya mani tidak najis. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa. Masya Allah, clear nih. Ya barangkali ada yang mau ditambahin lagi. Nah, tinggal kita gali pengalamannya. Atau kita baca satu hadis lagi. Ya, baca dulu Satu hadis lagi, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimallahu taala haddatsana babu sholati fi babu sholat fi ni'al. Haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah qala akhbarana Abu Maslamah Sa'id bin Yazid al-Azdi qala sa'altu Anas bin Malik akana an-nabiy yusalli fi na'lai qala na'am. Ini hadis bab selanjutnya adalah bab sholat dengan menggunakan sendal. Sendal kan sebagai alasnya jadinya kan. Boleh gak sholat pakai sendal? Sahabat bertanya kepada Anas. Sa'altu Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas bin Malik, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat pakai sendalnya? Anas menjawab, ya. Berarti boleh sholat pakai sendal. Berarti alasnya apa? Alasnya sendalnya, Mas. Ya, alas maksudnya yang dipakai ini ya. Iya. Bukan alas buat sujud pakai sendal. Bukan ya. Pakai ya. Pakai sujud ntar di hadis yang sebelumnya boleh pakai baju. Boleh pakai selampe. Iya. Boleh pakai alas yang lainnya. Jadi boleh. Kalau koran gimana, dokter? Kalau koran boleh asal koran warnanya, gambarnya bukan gambar yang membatalkan sholat. Iya. Kalau cuma sekedar tulisan doang nggak apa-apa. Tapi saya cenderung untuk tidak sholat pakai koran. Lebih baik sholat di atas sajadah seperti ini atau karpet seperti ini, atau di atas pelur dibanding dengan sholat di atas koran. Alasannya? Alasannya koran itu kadang-kadang isinya negatif, atau gambarnya negatif. Iya. Malah konsentrasinya malah malah buyar. Iya. Ya karena kebanyakan orang sekarang apalagi Jumat tuh pada bawa koran gitu ya. Jadi koran tuh boleh dipakai bukan sebagai langsung tempat buat sholat, tapi alas sajadah. Iya, alas sajadah boleh. Gitu kali supaya sajadahnya nggak kotor ya, dokter ya. Betul. Nah, sekarang kita bertanya ke Mas Basroni ya, Mas ya. Iya. Udah berapa lama Mas jadi pengemudi taksi? 20 tahun, Mas. Masya Allah, 20 tahun? Iya. Nah, saya kasih mukadimah, Mas. Ya. Beliau kita comot nih dari masjid. Ketemunya maksudnya? Iya, ketemunya di masjid. Iya. Masya Allah. Nah, Mas Basroni tentu kan kalau yang namanya taksi itu terus jalan ya? Iya. Ya, kemana-mana begitu. Ya, masjid ke masjid kalau waktu udah siap gitu. Ya, pernah nggak pengalaman kemudian nggak ketemu masjid atau gimana sholat dengan menggunakan apa gitu sebagai alas? Pernah perjalanan saya ke Sumatera, ke Jambi. Ini alat sholat buat sujud pakai baju. Terus itunya pakai apa? Alas kakinya pakai pohon yang kayak kelapa itu, sawit. Iya. Oh, maksudnya itu. alas kaki itu apa? Kayak sejadahnya buat sujud kan pakai baju. Iya. Sujud pakai baju. Iya. Mas sendiri pakai baju nggak akhir? Pakai baju kaos. Kaosnya. Jadi baju luarnya dibuka. Dijadiin sejadah. Kan kurang kan buat kaki. Itu alasnya pakai itu. Pakai sawit. Pelepah pohon. Oh, jadi pelepah pohon. Ya. Pelepah pohon itu taruh, terus tambahin lagi baju di atasnya. Pelepah pohon itu kan walaupun ada jarang gitu ya. Terus sholat ya. Sholat. Waktu itu gimana rasanya pas sholat dengan seperti itu? Iya. Alhamdulillah kalau udah sholat tuh tenang pikiran. Ya. Saya pengen nanggapin nih, Mas. Ya, silakan. Kalau umpamanya ya, Mas nggak pakai kaos dalam. Kita ada di lapangan nih ya, lapangan atau di pinggir jalan. Itu apakah kita buka baju jadikan alas atau pakai bajunya dipakai, alasnya adalah tanah? Ya. Saya milih alasnya tanah, Mas. Tapi kita pakai baju. Kenapa alasannya? Tanah kan suci. Iya. Kita tinggal sholat aja, sekalipun alas kita adalah tanah atau pasir atau rumput. Itu tetap sah dan itu lebih afdol ketimbang kita buka baju. Ini nggak pakai daleman ya. Pusaan yang kita kelihatan gitu. Tapi kita sujud kita enak nih. Itu saya memilihnya bajunya dipakai, sujudnya di atas tanah. Ya. Nah sekarang dokter yang namanya alas itu, sajadah itu kan sekarang banyak modelnya. Iya.
Ada yang besar gitu. Jangankan untuk sujud, untuk tidur aja bisa tuh. Panjang banget gitu. Harga pun macam-macam. Ada yang sampai 10 juta, dokter. Iya, betul. Saya bilang saya mau beli kalau dijamin masuk surga nih, saya bilang. Iya. 10 juta tuh. Nah, ada juga yang kecil cuma buat jidat doang gitu. Nah, ini gimana sebenarnya? Apakah ada standar gitu. kaidahnya? Kaidahnya gini. Kalau mau sholat sendirian, terserah sejadahnya, Mas. Mau yang berapa harganya, mau yang besarnya kayak gimana, silahkan. Tapi kalau umpamanya sholatnya berdua atau sholatnya jadi jamaah, maka kaedah jamaah lah yang dipakai, bukan kaedah besarnya sejadah yang dia pakai. Kalau sejadahnya yang ukurannya agak besar, maka jadi renggang-renggang kan antara orang dengan orang yang berikutnya. Nah, ini kalau renggang berarti kan setan masuk. Jadi ketemunya bukan antar ketemu kaki-kaki, tapi ketemu sejadah-sejadah. Ketemu sejadah-sejadah. Nah, seharusnya kaki dengan kaki. Kaki dengan kaki. Nah, bagi orang yang sedahnya cantik, cakep ya, mahal, besar, jangan sampai melarang orang untuk sholat di sejadahnya. Di sampingnya. Di sampingnya. Justru ajaklah orang untuk ngerasain 10 jutanya itu, Mas. Biar ngerasain enaknya dan dia dapat pahala. Masya Allah. Baik, kita break dulu ya, dokter. Tapi masih ada yang akan kita tanyakan. Ya, misalkan apakah ada standar nih sejadah, misalkan nggak boleh terlalu bagus, ntar malah jadi ngantuk lagi sholatnya begitu kan, saking lembutnya. Atau boleh nggak pakai wangi-wangian sejadahnya. Terus sejadahnya apakah polos atau bergambar. Nah, ini nanti akan dibahas lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Iya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Masih bersama dengan kita nih, kita mau ngobrol dengan Pak Basroni. Ya, Mas Basroni punya pengalaman menarik gak mungkin tentang sholat di mana yang pernah dilakukan selain yang tadi ya, perjalanan di luar itu? Saya pernah mangkal di rumah sakit PIK. Rumah sakit PIK kan musolanya belum ada. Nah, di bawah itu ada triplek. Saya buat sholat. Sholat di atas triplek. Di atas triplek, ya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Triplek. Jawabannya boleh, Mas. Kenapa triplek boleh? Ya selama di atas bumi itu boleh. Gitu. Nah, selama tempat itu tidak najis atau triplek kan tidak najis ya, maka boleh. Ada lagi yang lain, Mas? Cukup ya. Jadi pengalamannya luar biasa. Yang penting kayaknya Mas Basroni selalu ini ya. Cari masjid beliau. Iya, cari masjid ya. Iya. Kalau di Jakarta. Oke, baik. Nah, kita akan berikan kesempatan juga nih kepada adik-adik yang mau bertanya, silakan. Ya. Nama saya Krisna, tadi udah ngomong dari SDT Al-Mukni. Iya. Tapi ini pertanyaan saya ya. Iya. Kalau misalnya tadi kan Dokter Lutfi udah ngomong kalau sholat di tanah atau pasir boleh. Kalau kita nggak tahu tanah atau pasirnya bekas najis, bagaimana Ustadz? Nggak tahu. Kecium nggak kalau ada bau apa-apa di situ? Kalau misalnya nggak kecium, udah lama. Oh, udah lama. Iya. Ya, silakan dokter. Ya. Tadi ada yang sudah lama, sudah kering, itu dimaafkan. Tapi kalau misalnya masih basah, masih tercium baunya, ini geser aja dikit. Dari di sini ada ya, di depan kita ada kotoran, masih basah, geser aja sedikit. Terus pernah sholat di pasir? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Di tanah juga enggak? Enggak. Ya udah, kalau kita habis ini dipraktekin ya. Iya, kalau mau. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Adik, siapa? Tadi yang di sini? Nama saya Dinda dari SMP ITL Muni.
Kalau sejadah bunga itu kan bisa dilihat kayak jadi orang gitu, itu boleh disolatin nggak? Bentuk orang. Oh iya. Sajadah. Gambar sejadahnya warna bunga tapi kayak gambar orang. Oh, di 3 dimensi, maksudnya keluar gitu ya? Iya. Kayak di rajut begitu kalau gambar bunganya. Oh, ya gimana, Dokter? Kita lihat ya, sejadah di Mekah, sejadah di Madinah, sejadah di Istanbul ya, di Turki, sejadah di Syria, itu gambarnya kan sama tuh, hampir mirip-mirip ya. Kotak begitu, atau ada bunga-bunga, nggak ada yang gambar berbentuk orang. Kalau gambar berbentuk orang, jangan dibeli aja deh. Kalau kita sejadah, takut kita sujud kepada gambar itu. Termasuk juga gambar bendera misalkan. Gambar bendera, termasuk gambar bendera. Kalau bendera boleh gak dijadikan alat sejadah? Ya. Boleh. Tapi kalau kita menghormati bendera itu dengan artinya bersujud, ini jadi nggak boleh. Jadi pilihan juga seperti ini sebaiknya jangan beli yang model kayak gitu. Jangan, polos-polos. kalau nggak bunga-bunga boleh, tapi bunga-bunga nanti keluarnya jadi gambar orang, entah wanita entah pria, maka nggak boleh, Mas. Jadi tekstur lah ya. Betul. Terus kalau jenisnya mungkin kan ada sejadah tuh yang lembut banget. Iya. Atau yang kayak yang tebal begitu, pegang gini melesak ke dalam gitu. Boleh. Ya, dua-duanya boleh. Yang mahal banget boleh, yang murah juga boleh. Cuman kan tetap standar dasarnya adalah Islam nggak seneng yang berlebihan. Islam seneng yang yang baik. Kalau dikaitkan gini, Dokter, kan kalau yang melesak atau yang nggak rata kan nggak semuanya mungkin bisa menyentuh dengan nempel gitu. Nah, itu gimana? Ini udah menyentuh bumi. Termasuk sejadahnya sudah menyentuh bumi. Keningnya juga ya? Keningnya juga. Nggak apa-apa ya. Masya Allah. Nah, terus ini kalau kita bicara sejadah juga, Dokter, tadi kan mungkin ada orang yang suka bawa gitu ya, sajadah di masjid. Nah, itu kan suka ada sejadah tuh dibagi gitu ya, dari satu dimiringin begitu. Nah, itu menurut Dokter gimana kalau kayak gitu? Nggak apa-apa juga, dimiringin jadi berame-rame. Apakah tempat bawahnya itu ketika ada gambar kotak gitu, tempat bawahnya nggak boleh disujudin, tempat atasnya doang yang boleh disujudin? Nggak ada aturan seperti itu, Mas. Tapi sebaiknya apa yang kita kasih ke orang yang bekas yang di bawah yang diinjak kita atau yang di kepala? Ini etika nih sebenarnya. Etikanya kasihlah orang yang lebih baik. Kita tempatin yang tempat kita injak-injak terus. Ya. Karena bisa jadi orang begitu dikasih malah dia punya perasaan nggak suka kan. Waduh, ini kenapa saya dikasih yang diinjak sama dia begitu ntar kan. Betul. Dan kita pengen isyaratin satu hadis lagi, Mas ya. Silakan. Ini mungkin tanpa kita baca karena waktunya. Ini bab as-sholat fil khifaf. Sholat tadi kan sholat pakai sendal, sekarang sholat pakai sepatu. Boleh gak kalian sholat pakai sepatu? Termasuk kalian sepatu seperti ini, jawabannya adalah boleh. Kalian boleh sholat pakai sepatu. Kalau gitu ntar di Masjid Baitul Mughni masuk aja pakai sepatu. Enggak. Masalahnya bukan itu. Kalau emang lagi sholatnya di lapangan, ya pakailah sepatu. Kalau sholatnya lagi di masjid, ya bukalah sepatu, pakai nggak usah pakai apa-apa. Iya. Kalau pakai kaos kaki? Kaos kaki boleh, sepatu aja boleh, apalagi kaos kaki. Kalau bau kaos kaki? Kaos ini yang nggak boleh adalah baunya, Mas, bukan ininya. Kan kesianan yang nyium di belakang. Iya, betul. Iya. Saya ingin menegaskan, kita kalau misalnya di Mekah, ada orang masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, terutama di musim dingin, kok orang ada yang pakai sepatu ya? Ketahuilah itu sepatu khusus buat sholat. Ke dalam. Jadi udah bersih. Tapi kalau umpamanya kita lihat orang pada sholat di pinggir jalan, di atas pasir ya, mereka banyakan sholatnya tetap pakai sepatu. Tapi wudunya kayak waktu dulu ya. Wudunya sudah kita bahas. Iya, yang pakai kalau yang tinggi itu boleh tidak dilepas. Tapi kalau yang pendek-pendek kayak dokter gitu harus dilepas ya. Harusnya dilepas. Iya, subhanallah. Nah, kita masih mungkin ada lagi yang terkait dengan sajadah. Nah, terus gini dokter, ini kadang-kala kan yang namanya karpet ya, mohon maaf gitu. Di musola atau di tempat-tempat sholat itu kurang terpelihara dengan baik. Iya. Bau gitu. Nah, itu gimana? Nah, bab besoknya, Mas. Besoknya minggu besok tuh kita akan ngupas soal kebersihan masjid. Termasuk kebersihan sejadah.
Iya. Hadisnya kayak gimana? Kalau bau sholat jadi kayak gimana? Sah atau tidak? Kalau dari sisi fikihnya, itu kan bau bukan menjadi syarat. Iya. Yang menjadi syarat kan najis dan tidaknya. Kalau bau najis, jelas tidak sah. Kalau wangi tapi najis, ya tidak sah juga. Contohnya, sejadah kan kadang-kadang dari kulit ya. Yang banyak dari kulit domba, itu banyak. Kulit kambing. Kalau kulit kambing kan agak bau, boleh atau tidak? Kalau dari samak boleh. Karena udah jadi tidak lagi najis. Kalau kulitnya kulit babi, diwangiin mas, boleh atau tidak? Ya nggak boleh. Ya. Nah terus satu lagi dokter, kalau kadang-kadang kan ada mungkin ya, yang sholat begitu sujud tuh alasnya dikasih batu tuh gimana di jidatnya? Iya. Ini kepercayaan, ini akidah. Menurut Syiah caranya kayak begitu. Kalau orang Sunni tanah yang mana aja sama, karena teks hadisnya adalah waju'ilat liyal arda kulluha masjidan wa tahura. Semua tanah aku jadikan suci. Mau tanah di Bandung atau di Jakarta atau di Palembang atau di Maluku, semuanya boleh dijadikan tempat sujud. Ya, artinya misalkan ada masjid yang kebetulan penuh, kemudian kita harus sholat di luar. Dan nggak bawa sajadah, sholat aja di situ ya. Betul. Walaupun berdebu atau apa Walaupun berdebu. Terus ada selampe, bolehkah kita taruh jadi tempat sujud? Boleh. Ada peci jadi tempat sujud? Boleh. Anas, ini baju orang Arab kan lebaran tuh. Itu boleh nggak depannya jadi tempat sujud? Boleh. Ya. Nah ini saya pernah melihat dokter, ini saking sempitnya orang, akhirnya sujud di badan orang lain tuh gimana? Ya, dalam kondisi tertentu. Dalam keadaan normal tidak boleh, dalam kondisi tertentu seperti di Masjid Haram ya. Itu kondisional, jadi boleh. Saking semosinya udah cukup gitu. Iya, saking sempitnya. Jadi nggak sempurna, nggak apa-apa, sampai ada yang miring-miring begitu nggak apa-apa. Masya Allah. Baik, ada lagi yang mau ditanya adik-adik? Ya, silakan. Assalamualaikum, nama saya Aiman. Saya mau nanya, kalau kita lagi sholat di salju itu boleh tidak? Wah, luar biasa ini nih. Misalnya di pinggir jalan. Di salju boleh kalau lagi keadaan darurat. Masya Allah. Sudah pernah ke luar negeri ketemu salju? Enggak. Nanti kita siapin balok es di rumah ya. Ya silakan Dokter. Salju bagian dari bumi atau kalau udah jatuh ya, bagian dari tanah atau bukan? Kan iya, berarti boleh mas. Kembang ya, ada kembang jatuh, terus kita sujudnya di atas kembang, boleh atau tidak? Boleh. Tadi mas sujudnya di atas mungkin ya, di atas tadi di atas baju. Kalau umpamanya dibalik, pelepah sawit itu dijadikan tempat sujud, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Mana yang afdol? Bagusan tanah dibanding dibanding pelepah. Karena tanah sudah suci. Iya, kalau pelepah belum. Pelepah insya Allah suci juga. Ya, Masya Allah. Baik. Ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi dokter barangkali. Oh ya, silakan Dedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Salwa Syarif. Kalau misalnya sholat kan pakai sepatu boleh. Kalau nggak sengaja nginjak tai kucing, sepatunya bekas nginjak tai kucing ya. Ada kotoran lah apa gitu ya. Baik. Jadi ceritanya gini, kalau umpamanya saya habis nginjak tai kucing langsung sholat di tempat yang sama, boleh atau tidak? Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Tapi kalau umpamanya tadi saya kotorannya di mana gitu? Saya udah pakai jalan 1 kilo umpamanya lah ya, 1 kilo, terus saya sholat pakai sepatu yang sama, boleh atau tidak? Boleh. Jelas sudah wudhu dulu ya mas ya. Boleh, alasannya apa? Kotoran kucingnya tadi sudah kesuciin dengan gesekan ke tanah, ke debu atau ke pasir di tanah, maka sudah suci. Atau kalau enggak, habis nginjek kotoran kucing digesek-gesek dulu ke pasir sehingga sepatunya udah berubah menjadi suci. Masya Allah. Baik, kelihatannya sudah
komplit ya. Kita memang sekarang bicara mengenai alas. Ya, untuk sholat. Barangkali dokter ada lagi yang mau ditambahkan? Nah, kesimpulannya gini Mas, jadi mudah sekali buat kita, buat anak-anak sekalian untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa nggak ada sejadahnya, jadi saya nggak mau sholat. Sejadahnya bau, saya nggak mau sholat. Panas, saya nggak mau sholat. Ini nggak ada lagi alasannya Mas. Kalau panas silahkan pakai pecinya, silahkan buka jaketnya, silahkan bahkan di atas sendal, pakai sendal boleh, pakai sepatu juga boleh. Iya. Baik, kelihatannya masih ada. Oh, masih ada yang bertanya. Ini ada satu nih. Iya. Coba yang perempuan dulu boleh. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada. Ya. Apabila seorang wanita di saat sholat hanya mengenakan mukena, tidak mengenakan pakaian busana atau pakaian dalam, bagaimana hukumnya? Iya. Ya, baik. Terima kasih. Coba yang satu lagi. Nama saya Rifki dari SMP IT Al-Mukni. Kalau misalnya sholat pakai sepatu, wudunya kakinya nggak basah gimana? Iya. Wudu ini kakinya nggak basah ya? Iya. Iya, karena sepatunya nggak dicopot. Silakan. Ya. Yang pertama soal pakai mukena tapi nggak pakai daleman, ketutup nggak auratnya? Kalau ketutup auratnya maka sah, sekalipun nggak pakai daleman, karena auratnya sudah ketutup. Kecuali kalau auratnya kalau dia gimana ada yang terbuka gitu. Itu kalau terpaksa boleh, kalau tidak terpaksa enggak. Kita udah pernah pernah kupas bahwa ada sahabat Nabi yang kalau dinaikin atas bawahnya kelihatan, diturunin atasnya kelihatan. Maka kondisi sekarang ini jarang terjadi lagi. Kesimpulannya boleh. Yang bisa terjadi itu adalah mukena atau bahan-bahan pakaian yang agak transparan. Gitu. Bagus tapi transparan gitu. Iya. Kalau pakai daleman, nggak apa-apa. Kalau nggak pakai daleman, ini yang membahayakan, Mas. Padahal ketutup ya? Ketutup. Tapi kebayang-bayang, ini nggak boleh. Oh, tetap nggak boleh jatuhnya? Iya, jatuhnya nggak boleh. Ya, tertutup tapi terlihat itu juga begitu tuh. Ya, kemudian yang adik kita? Iya, wudunya buka dulu sepatunya. Karena sepatunya kan sepatu normal ya, sepatu cat ya, bukan sepatu hoof. Buka dulu, terus pakai lagi sepatunya. Tahu-tahu orang udah azan sholat Jumat umpamanya. Terus kita nggak dapat di dalam, dapat di luar. Apakah harus buka sepatu? Nggak usah, pakai aja sepatunya. Sholat. Sejadahnya gimana? Sejadahnya taruh aja depannya. Iya. Jadi mudah sekali. Ya, kalau anak-anak misalkan lagi camping nih, kan sepatu kadang-kala udah basah tuh. Iya. Nggak usah dicopot, diwudu kan dituangin air itu tembus juga, dokter. Itu gimana? Tetap harus dibuka ya? Takutnya nggak semuanya, Mas. Ada bagian-bagian yang tidak kena air. Iya. Jadi dibuka dulu lah ya. Lebih baiknya dibuka dulu. Walaupun basah gitu. Terus gimana? Dingin sekali. Kalau dingin kan ada aturannya. Aturan yang pertama, uduklah pakai air hangat. Susah kan gitu. Sholatnya kalau misalnya sulit, sholatnya di akhir waktu dengan awal waktu. Sholatlah zuhur di akhir waktu, sholatlah asar di awal waktu. Itu solusinya, Mas. Kalau nggak bisa di awal waktu karena kondisinya dingin, uduknya susah, sholatlah di akhir waktu dan di awal waktu sholat berikutnya. Iya. Baik, tadi kalau soal sejadah yang bau itu nanti berarti ya? Iya, soal sejadah yang bau nanti. Ya, barangkali ada lagi hal yang ingin ditanyakan? Ya, silakan adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kandita Salwa dari SMP IT Al-Mukni. Saya mau tanya nih Ustaz, kalau misalnya kita sholat pakai sepatu, itu misalnya kan kalau kena air kan jadi bau tuh Ustaz, itu masih boleh apa enggak? Kalau bau-bau gitu, bau kaki tuh. Iya. Bau itu kalau sholat sendirian boleh. Kalau sholatnya jamaah, kayak tadi Mas Agus nanyain ya, pakai kaos kaki boleh atau enggak? Sholat pakai kaos kaki boleh. Kaos kaki yang bau gimana? Bau nggak bolehnya adalah karena menyakiti orang lain.
bukan mensahkan sholatnya. Jadi karena nggak boleh itu karena ngeganggu tetangga sebelah. Betul. Iya kan, terutama yang di belakang itu tuh. Kalau lagi sujud kan, waduh nempel banget sama kakinya. Masya Allah. Ya, jadi dihindari itu ya, nggak boleh jadinya. Betul. Ya baik, dokter, sekarang karena waktu kita kelihatannya sudah hampir selesai, kita ingin membacakan hasil kuis ya. Kuis, dokter. Kuis yang cukup lama udah ya. Ya. Ya, itu pertanyaannya kan yang ini Mas ya. Pertanyaannya tentang bentar. Apa yang dilakukan bila seorang sedang istihadah kemudian mau sholat ya? Ya. Itu jawabannya adalah mandi lalu wudu baru sholat. Selanjutnya setiap akan sholat bersuci baru kemudian sholat. Ya. Dan yang mendapatkan hadiah adalah yang pertama, ini ada 2 orang ya dokter ya. Dedeh di Pengalengan Bandung dan juga Sulis Setiastuti di Salanegara Kabupaten Banyumas. Ya, alhamdulillah nanti akan mendapatkan hadiah bingkisan dari Pusat Kajian Hadis. Nah, yang berikutnya dokter? Ya, pertanyaan yang buat ini ya. Ya. Pertanyaannya bolehkah orang sholat di atas kasur? Bolehkah sholat di atas kasur? Ya silakan jawabannya ya dikirim ke dengan cara mengetik kuis spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban, kirim ke 0818995993 atau di email pusatkajianhadis@gmail.com. Nah, nanti insya Allah yang berhasil juga akan mendapatkan hadiah. Nah baik dokter, masih ada waktu sedikit gitu ya. Artinya tadi kalau bicara mengenai sholat ya dengan berbagai macam tempat gitu ya, kayak di kasur juga nggak masalah gitu. Artinya ini sebenarnya niatnya apa sih, untuk mempermudah kali atau gimana? Untuk memudah. Cuman kan gini, sholat yang terbaik di mana? Sholatlah di tempat yang bikin kita khusyuk. Kalau emang khusyuk sholatnya di ruang tengah, sholatlah di ruang tengah. Kalau ruang yang agak gelap, sholatlah di ruang yang agak gelap. Sejadah saya enaknya sholatnya langsung di atas ubin ya. Silakan sholat di atas ubin. Yang penting suci. Sejadah saya harusnya agak tebal sedikit. Sholatlah di atas sejadah yang agak tebal sedikit. Karena itu bikin lebih khusyuk. Ada juga sekarang mungkin karena agak-agak ada ya, mungkin karena usia kan, kadang-kala ada rematik dan sebagainya ya. Sajadahnya itu dibuat jadi agak tebel kayak kasur gitu. Iya. Itu prinsipnya boleh Mas. Boleh. Yang penting adalah jangan berlebihan dan cari khusyuknya, bukan cari mahalnya, bukan cari empuknya. Kalau empuk bikin nggak khusyuk, jangan. Iya. Kayak tadi mungkin ketika orang ada yang suka memilih sholat tanpa sajadah, mungkin ada sensasi yang lain kali ya. Betul. Ketika dingin gitu. Itu gimana? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kan kalau di ubin tuh enak kayak nempel, dingin, terus jidat nempel, ada sesuatu yang agak beda ya. Iya. Gitu. Jadi sensasi-sensasi itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Fikihnya kan boleh Mas. Nah, nanti kan kita udah berkali-kali kita udah bahas antara boleh dengan afdol. Nah, kalau boleh banyak banget terbukanya. Kalau afdol lebih sempit lagi, karena mencari yang terbaik. Yang terbaik yang gimana nih? Ya. Baik, kalau gitu terima kasih. Dan sebenarnya ya, subhanallah kalau seandainya kita itu bisa juga memberikan bantuan ya, datang ke masjid-masjid, barangkali yang masih membutuhkan, dilihat sejadahnya nggak bagus, karpetnya nggak bagus, kita beliin gitu dokter. Betul. Ya? Itu amalnya gimana dokter? Amal jariyah. Terus setiap kali orang di atas sholat di atas itu nyambung gitu. Jadi pinter bener tuh mengambil amal, mencuri amal dari orang lain ya. Iya, mencuri tanpa kehilangan Mas. Tidak dirugikan yang menggunakan itu. Subhanallah. Baik, terima kasih pemirsa, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali ya di lain waktu, dan kita masih mengkaji kembali hal-hal yang akan menambah kekayaan hasanah, pemahaman, pengetahuan dan keimanan kita. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Kang?